Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya Alfianur. Saya Salsabila. Saya Septia. Saya Siti Fatimah. Saya Octavia. Selamat menyaksikan video kami, guys. Bye-bye. Aku si dapangau petara raja penjaga kami. Aku tumiau beramat-amat ngangau ke semangat jauh pergi. Aki manang belian pulai semangat pulai kalih mata bungsuan tuan ngacau anak kami. Aki manang belian pulai semangat pulai kalih mata bungsuan. Kecapi adalah alat musik tradisional khas suku Dayak yang memiliki bentuk unik menyerupai burung enggang. Alat musik petik ini umumnya memiliki 2 dawai atau lebih dan terbuat dari kayu ringan. Bersama kami, Pak Johnson Ahad Bangkan, pengrajin kecapi dan juga orang dari suku Dayak asli yang masih menjaga kelestarian kecapi ini turun-temurun. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Dayak yang masih menjaga dan melestarikan kecapi di kalangan masyarakat Dayak. Cara pembuatan dari kecapi tidaklah mudah, karena kayu yang digunakan sangatlah langka dan susah untuk didapatkan. Bisa, ya pohon perupuk ini juga kalau kita mencari sebelah sana, kita nggak bisa. Di sana kan sebelah sana itu kan wilayah Taman Nasional. Kalau ke hilir sebelah kiri. Masalah cara bikinan ini, misalnya kita cari kalau yang terlang, misalnya kayunya tinggi kan, kalau kita ambil di atas ini agak keras, susah juga buatannya, kita cara membikinnya. Tapi kita ambil agak bawah, itu yang mana kayunya agak ringan dan agak keras. Lalu belah dua dulu kan, cari yang agak besar, bisa dapat 2. Kalau cari yang kecil itu kita banyak memakan waktu. Jadi kalau kita cari besar, belah 2, bikin baloknya dulu, baru kalau aku bikin ini dulu, semuanya aku bikin baloknya dulu, semua selesai, bikin baloknya habis, kayunya aku mau bikin jadi kecapi, lalu aku bikin baloknya dulu. Sudah selesai bikin baloknya, aku bikin seperti ini. Sudah selesai itu kita bikin lubangnya dan bikin tutupnya. Sudah selesai kita bikin kepala. Nah, ini yang susah, lama bikin ini. Karena kalau di YouTube itu kan punya orang itu banyak yang bagus-bagus dilihat itu kan, ada sudah ekornya, ada apa namanya yang di sini semua ada. Punya mereka itu kan bikin di luar dari anu ini, mereka tempel dan mereka apa namanya lem. Kalau punya aku enggak, langsung aja. Jadi kalau kayunya kecil, nggak bisa kepalanya ke atas seperti ini dan ada tanduknya. Selain itu, pengukiran dan pengecetan juga harus dilakukan secara teliti agar mendapatkan hasil yang bagus. Motif dari lukisan di kecapi juga bukan sembarangan lukisan, karena lukisan ini dipercaya oleh suku adat Dayak milik leluhur atau milik para dewa, atau disebut oleh masyarakat Dayak dengan sebutan Ranying Hatala. Jadi kalau batang garing ini memang nggak mudah kita bikin, karena ini kan kalau menurut kepercayaan kami orang Dayak Keharingan, ini kan miliknya orang atas, orang gaib lah istilahnya. Kalau menurut agama kami Keharingan itu kan Ranying atau miliknya mereka, makanya nggak sembarangan. Makanya dulu aku tuh bikin, pertama aku tuh kan hampir nggak percaya yang masalah seperti itu kan. Makanya aku mulai lukis sedikit, aku merasa panas dingin, keringatku keluar, langsung aku jalan dulu ke warung, aku beli telur dulu, aku bikin tampung tawar, bahasa Dayak nggak tahu kalau bahasa lain kan, aku nggak bisa menerjemahkan bahasa lain. Lalu aku sendiri bikin tawar,
misalnya semuanya bisa aku bikin seperti ini. Selain untuk upacara adat kecapi juga digunakan Pak Johnson untuk mengisi waktu luangnya. Kegunaan kecapi bagi masyarakat Dayak bukan hanya untuk alat musik saja, tetapi juga untuk upacara adat untuk memanggil para roh leluhur agar datang mendampingi kegiatan adat tersebut, yang dimana upacara ini disebut dengan Sangyang. Dalam kepercayaan suku Dayak, Sangyang adalah dimana alunan musik yang dibunyikan kecapi dan lagu yang dilantunkan adalah sebuah panggilan untuk memanggil para leluhur yang telah tiada agar ikut hadir dalam upacara tersebut. Untuk menghibur diri sendiri aja. Misalnya kan waktu ada apa tuh, ada senggang kan misalnya, boleh bisa, apalagi kalau bisa ngerongot langsung ngerongotnya. Nah untuk kehidupan orang lain misalnya sebagian, yaitu kehidupan untuk misalnya untuk sekolah itu kan untuk anak-anak yang ini kan ada, kalau di sekolah tuh ada muatan lokal, jadi sebagian itu kan dia bawa untuk apa dari pertandingan atau apa namanya tadi itu ada tersebut, selain dari pertandingan tuh apa namanya tuh, lomba. Nah jadi ini mereka bawa, kadang-kadang tuh ada yang lain tapi sudah diambil orang yang itu. Kalau ada seperti itu dari kereng ini ada tuh, itu kegunaannya kecapi. Kalau dulu tuh sering memang ada kecapi khusus dibawa ke sana kemari, ke Turki, ke mana orang itu bawa, yang orang bisa kesurupan itu bawa, aku tukang jadi main orang bikin ceramah kan yang pakai bedewa atau orang bikin kerjaan nggak tahu, karena orang-orang yang bisa bedewa atau senyang atau kesurupan itu sudah nggak ada lagi, tidak semua meninggal. Selain itu, kecapi juga sering dicari untuk kegiatan perlombaan di sekolah-sekolah di Kalimantan, karena selain untuk mengajarkan budaya ke generasi muda agar tidak kehilangan jati diri sebagai orang Dayak, tetapi juga untuk selalu menjaga dan keberlangsungan alat musik tradisional ini kepada generasi mendatang. Karena harapan dari Pak Johnson adalah sebagai generasi muda kita juga harus tetap menjaga kebudayaan ini, karena menurut Pak Johnson, semenjak adanya handphone generasi sekarang, udah tidak banyak yang bisa bermain kecapi. Dan mulai lu tentang menjaga kebudayaan adat Dayak. Ya kalau menurut saya itu kan mulai dari dulu dia orang tanya begitu, kalau kapan saya itu kan mudah-mudahan misalnya kan bagi anak-anak sekarang bisa apa ya melestarikan budaya ini kan supaya dengan hilang. Kalau masalah punya orang luar, kita bukan nggak suka, tapi punya kita jangan hilang. Nah, punya orang jangan kita iri atau dengki, tapi punya kita jangan hilang kayak gitu. Jadi misalnya orang pendatang kan ada budaya lain kan, ya beriring sama-sama lah gitu. Asal jangan hilang punya kita, karena kita kan nggak mungkin juga melarang orang misalnya kan,